Halo adik-adik semua, bertemu kembali di Sekolah Minggu GKJ Bandung. Apa kabar semuanya? Mas Alam berharap adik-adik selalu sehat, adik-adik selalu gembira, dan adik-adik selalu bersemangat mengikuti kegiatan Sekolah Minggu secara online. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, adik-adik masih tetap harus belajar dari rumah ya. Dan kita juga sekarang mengikuti kebaktian online dari rumah adik-adik masing-masing. Tetapi Mas Alam berharap tetap semangat, tetap gembira. Nanti kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan persiapkan hati kita masing-masing ya. Kita akan memulai dengan menyanyi lagu Biarkanlah Anak-anak Datang. Nah, adik-adik, kita sudah memulai dengan menyanyi pembukaan tadi adik-adik. Ya, adik-adik seperti juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya datang kepada Tuhan Yesus. Biarkan anak-anak datang. Ayo adik-adik semuanya datang ke sekolah minggu. Ayo diajakin kakaknya atau adiknya berkumpul di depan YouTube supaya bisa menyaksikan sekolah minggu pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai, yuk mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami di dalam istirahat kami semalam, dan kami boleh tidur dengan nyenyak, kami boleh bangun pagi ini dengan segar bugar, dan kami boleh menikmati pagi yang indah yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan teman-teman kami semua di acara sekolah kebaktian Sekolah Minggu GKJ Bandung. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, dan kami nanti boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai akhir, supaya kami boleh melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mulai dengan berdoa. Bagaimana adik-adik, tetap sukacita ya? Iya dong. Nah, adik-adik merasa nggak bahwa Tuhan itu sangat hebat, sangat perkasa? Bagaimana adik-adik tahu kalau Allah itu hebat dan perkasa? Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Dunia yang ada di sekeliling kita ini diciptakan oleh Tuhan. Hebat ya adik-adik ya. Lautan, hutan, awan-awan yang di atas, matahari, bintang, bulan, semuanya ciptaan Tuhan. Allah kita perkasa, dan yang paling hebat adalah Tuhan sudah memberikan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib, tetapi bangkit pada hari ketiga, menang atas kuasa dosa, dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa.
bagi siapa saja yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan tidak akan mendapatkan kebinasaan. Hebat ya adik-adik ya Tuhan kita. Ya, kita akan memuji Tuhan lagi. Allah kita heran dan besar. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita ya dari firman Tuhan. Ya adik-adik, ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Yang utama siapkan Alkitab ya, supaya adik-adik nanti bisa cepat mendapatkan ceritanya Alkitab di mana ya. Oke. Sebelum kita mendengarkan cerita, adik-adik sudah siap belum? Ya, kalau sudah siap, Mbak Naomi akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Mbak Naomi. Terima kasih Mas Alam. Ada adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, pada hari Minggu ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan bareng sama Mbak Naomi. Dan tada, siapa dia? Ada yang masih ingat gak dia siapa? Ada yang masih ingat gak? Iya, pinter, dia Ebit. Nah, bareng sama Mbak Naomi dan Ebit, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak. Pada pagi hari ini kami mau sama-sama mendengarkan firman. Berkati hati dan telinga kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa bergabung. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Berhubung adik-adik sekarang lagi banyak PR, banyak tugas, apalagi bulan depan atau kapan ya? Bentar lagi lah, pasti mau ujian kan? Mau ulangan semester. Nah, adik-adik harus selalu menjaga kesehatannya ya. Tapi biasanya kalau habis ulangan semester itu biasanya ada libur adik-adik. Nah, berhubungan dengan libur, Mbak mau bertanya nih, di sini adik-adik kalau misalnya liburan sama keluarga kemana sih biasanya? Sebelum corona ya, ke laut, ke pantai, ke mana?
ke rumah nenek atau kemana? Nah, Mbak mau nanya nih, ada nggak sih adik-adik yang pernah liburan ke gunung? Gunung, pegunungan gitu, ada nggak? Nah, kalau gunung di Bandung yang biasanya jadi tempat wisata berlibur itu biasanya ada Gunung Tangkuban Perahu. Ada yang tahu kan? Nah, terus ada Gunung Patuha. Itu loh yang Kawah Putih di Ciwidey. Nah, siapa yang pernah ke sana? Terus ada gunung apa lagi ya? Tanya Ebit yuk. Ebit, tahu nggak gunung di Bandung yang biasanya suka jadi tempat wisata gunung apa aja? Gunung Fuji. Gunung Fuji, bentar-bentar. Kayaknya Gunung Fuji di Jepang deh, bukan di Bandung. Di Jepang ya? Berarti udah pindah. Hehe, emangnya kamu pernah apa ke Jepang? Pernah dong. Sama siapa ke Jepang? Jauh loh Jepang, Bandung tuh jauh banget. Waktu itu sama Doraemon. Sama Doraemon. Udah deh, kamu duduk dulu di sini. Nah, adik-adik, Mbak mau nanya lagi. Kira-kira apa perasaan adik-adik ketika adik-adik melihat gunung? Senang, sejuk, segar ya. Nah, kalau Mbak Nomi ketika melihat gunung itu bawaannya selalu mengingat Tuhan. Karena ketika ngelihat gunung yang tinggi, menjulang tinggi, indah, banyak pohon-pohon, ternyata itu semua ciptaan Tuhan. Iya, kalau Mbak Nomi pasti selalu bersyukur bisa melihat pemandangan indah seperti di gunung. Adik-adik sama kan kayak gitu ya? Nah, ngomong-ngomong soal gunung, dari tadi Mbak Nomi ngomongin gunung mulu. Emang Mbak Nomi mau cerita apa sih? Oke, Mbak Nomi baru cerita hari ini berkaitan tentang gunung. Cerita apa ya? Oke, adik-adik, tapi sebelumnya adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Yuk, ambil dulu yuk Alkitabnya yuk. Minggu lalu kita sama-sama mendengarkan cerita bahwa Nabi Elia, Raja Ahab, dan rakyat Israel mereka mendaki gunung. Ada yang masih ingat gunung apa yang mereka daki? Ada yang masih ingat? Gunung Karmel. Iya bener banget, Gunung Karmel. Mereka ngapain ke Gunung Karmel? Nah, biasanya di Gunung Karmel itu, di atasnya ya, di atas puncak Gunung Karmel itu ada dewa Baal dan dewa Asyera yang disembah. Tapi Nabi Elia tidak ikut menyembah. Nabi Elia berdoa kepada Allah yang hidup, dan Allah menyatakan dirinya kepada Elia dan rakyat Israel melalui api yang dikirim dari langit. Masih ingat? Nah, hari ini kita mau bercerita tentang Gunung Horeb. Gunung Horeb disebut juga dengan Gunung Allah. Kenapa ya? Karena Allah pernah turun dari atas Gunung Horeb dan berbicara kepada Musa dan bangsa Israel. Dari Gunung Horeb ini Allah memberi 10 hukum. Tapi hari ini Mbak Nomi gak akan bercerita tentang Musa dan 10 hukum yang Tuhan berikan. Sekarang Mbak Nomi mau bercerita tentang Nabi Elia yang mendaki Gunung Horeb. Nah, tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama saksikan dulu videonya. Kira-kira kenapa Elia bisa berada di Gunung Horeb ya? Yuk. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu,
ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Sekarang adik-adik udah tahu kenapa Nabi Elia bisa mendaki Gunung Horeb. Nah, tadi kan kita sama-sama lihat di dalam video bahwa ternyata Ratu Izebel sudah mengetahui siapa yang membunuh nabi-nabi palsunya. Ternyata yang membunuh nabi-nabi palsunya adalah Elia. Tapi pertanyaannya, kenapa Elia membunuh nabi-nabi palsu ya? Ternyata Elia ingin rakyat Israel menyembah Allah, bukan menyembah dewa-dewa palsu, bukan menyembah nabi-nabi palsu. Nah, tadi Ratu Izebel sangat marah, sangat geram karena Elia membunuh nabi-nabi palsunya. Akhirnya Elia menyuruh seseorang untuk mengirimkan surat kepada Elia supaya Elia mau menghadap kepada Ratu Izebel. Ratu Izebel mau membunuh Elia. Setelah mendengar bahwa Elia dicari oleh Ratu Izebel, Elia kabur. Elia lari. Elia pergi menjauh dari Ratu Izebel karena dia merasa takut. Elia lupa bahwa sebenarnya Allah tuh bisa menolong Elia, tapi Elia takut. Nah, selama pelariannya itu Elia merasa lapar, haus, capek. Dia udah berjalan jauh, dia tadi udah lari. Kemudian Elia beristirahat. Dia duduk di bawah pohon.
Elia merasa cemas dan sedih. Elia kemudian berbicara, "Tuhan, cukuplah Tuhan. Ambillah nyawaku sekarang, karena aku tidak lebih dari nenek moyangku." Kemudian Elia tertidur, adik-adik. Apakah Allah mendengar doa Elia tadi? Iya, Allah mendengar, bahkan Allah melihat. Sekarang Elia sedang tertidur di bawah pohon. Kemudian Allah mengirimkan malaikatnya untuk melayani Elia. Kemudian malaikat ini membangunkan Elia. Katanya, bangun dan makanlah. Ketika Elia melihat, dia baru tersadar, adik-adik. Ternyata Allah itu sangat baik menyertai Elia sampai mengirimkan malaikat dan memberi Elia makan. Elia baru tersadar. Kemudian Elia makan. Setelah istirahat dan makan, tubuhnya sehat dan segar lagi. Kemudian Elia bersuka cita dan sekarang hatinya bisa lebih tenang. Elia kemudian pergi. Nah, ada yang tahu kemana perginya Elia? Ternyata Elia mulai mendaki Gunung Horeb. Semakin lama ia mendaki, semakin tinggi, sedangkan hari sudah mulai gelap. Sudah mulai malam hari. Akhirnya Elia memutuskan untuk beristirahat di sebuah goa, lalu ia tertidur. Saat ia tertidur, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Elia, apa yang kau kerjakan di sini?" Elia tahu itu firman Tuhan, maka jawab Elia kepadanya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia lagi. Katanya, "Keluar, berdirilah di luar goa di hadapan Tuhan." Nah, Elia pergi keluar goa seperti firman Tuhan. Elia melihat kanan, melihat kiri, tapi Elia tidak melihat apa-apa. Elia tidak melihat kedatangan Tuhan. Tiba-tiba datanglah angin yang kencang banget. Wush. Elia mulai ketakutan. Ada apa ya? Elia melihat gunung terbelah dan bukit pecah, tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Kemudian gunung bergoyang karena gempa bumi yang hebat, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa bumi. Setelah gempa bumi, lalu datanglah api, dan Tuhan tidak ada. Elia mengerti bahwa Allah lebih berkuasa dari Ahab, Isabel, atau semua orang jahat yang ada di muka bumi ini. Tetapi, kenapa Allah belum nampak di dalam gempa bumi, angin, dan api? Kira-kira kemana Allah? Kemudian datanglah angin sepoi-sepoi. Elia yakin itu Allah yang datang. Kemudian, benar, datanglah firman Tuhan kepada Elia. "Elia, apa kerjamu di sini?" Kemudian Elia menjawab dengan jawaban yang sama. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi kali ini Allah menghibur Elia. Allah berfirman kepada Elia, "Elia, engkau bukan seorang diri. Di Israel ada 7.000 orang. Aku akan memberikan engkau seorang penolong yang bernama Elisa. Kelak suatu hari nanti Elisa akan menggantikan engkau." Elia sangat bersuka cita ketika mendengar perkataan Allah.
Kemudian dengan hati yang bersukacita, Elia kembali ke negerinya. Elia bertemu dengan Elisa. Saat itu Elisa sedang membajak ladangnya. Elisa melayani Elia. Elia mengajarkan Elisa. Elia senang karena Elia tidak lagi seorang diri. Nah, begitulah Allah menghibur hambanya yang setiawan. Teman-teman, sebenarnya Elia itu hampir lupa tadi tuh bahwa Allah berkuasa dan mampu menolong dia. Tapi dia keburu ketakutan. Dia keburu takut dan kabur sama Ratu Isabel. Jadinya ya begitu. Sebenarnya Allah sangat mampu menolong kita ketika kita kesusahan seperti Elia, teman-teman. Nah, adik-adik, Tuhan tuh gak akan marah loh kalau misalnya adik-adik merasa lemah, merasa putus asa, merasa capek. Tuhan tuh gak marah. Nah, Tuhan justru akan memberikan penghiburan buat adik-adik. Asalkan adik-adik jangan seperti Elia yang langsung lari, langsung menghindar, langsung kabur. Di sini adik-adik ketika adik-adik merasa putus asa, sedih, kecewa, capek, adik-adik bisa langsung berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, meminta penghiburan kepada Tuhan. Oke adik-adik, amin? Amin. Nah, sudah selesai firman hari ini. Adik-adik, Mbak Naomi dan Ebit mau pamit, tapi sebelum pamit Mbak pengen adik-adik menuliskan setelah ininya, menuliskan di kertas kira-kira hal apa sih yang bikin adik-adik putus asa, hal apa sih yang bikin adik-adik capek, bete, marah, bisa ditulis di dalam kertas, lalu adik-adik bisa doakan ya setiap hari. Nah, terima kasih adik-adik buat hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bye. Bye-bye. Nah, seru ya cerita Alkitab tadi? Iya. Adik-adik, sudah saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, teman kita, kakak kita dari kelas Petrus, Mbak Tessa yang akan menyampaikan doa penutup. Silakan Mbak Tessa. Ya Tuhan, ini kami anak-Mu. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu, sehingga kami semua masih diperbolehkan untuk menikmati udara segar-Mu. Ya Tuhan, mungkin ada dari kita yang sedang bergumul atau bersedih di hidupnya, mulai dari kehilangan anggota keluarga, merasa kesepian, dan mengalami sakit dan pergumulan lainnya. Kiranya Engkau menghibur dan menyertai kita, terlebihnya orang yang paling membutuhkan pertolongan-Mu. Karena saya percaya Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Doa yang jauh dari kata sempurna dan terselip dosa dan kesalahan ini kami panjatkan ke dalam kuasa dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.